Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allamna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan seputar gharaibut tafsir. Nah, apa itu gharaibut tafsir? Nah, gharaib atau gharib maksudnya adalah aneh-aneh seperti itu. Karena ini bentuk jamak jadinya maksudnya adalah keanehan-keanehan yang terjadi dalam penafsiran atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada penafsiran suatu ayat di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu kita ketahui bahwasanya di sini adalah menunjukkan hal yang sejatinya bukanlah ranah dari akal seperti itu. Akan tetapi para orang-orang berusaha menafsirkan menggunakan akalnya sehingga terjadilah kekeliruan yang menyesatkan seperti itu. Kita langsung saja. Minan nas man lahu syaghafu bil ighrabi fil qaul. Di antara manusia-manusia ini maksudnya adalah di antara para mufassir man lahu syaghaf. Di antara mereka ada yang memiliki kesenangan atau ada yang memiliki kegemaran bil ighrab fil qaul dalam mengemukakan perkataannya dengan cara yang aneh. Maksudnya apa? Di antara para mufasir ini ada yang gemar sekali mengemukakan penafsiran-penafsiran dengan cara yang janggal atau dengan cara yang aneh. Wa in hada anil hadah wa raqiba maslakan wa'ira. Maksudnya wa in hada anil hadah, walaupun dia telah melampaui dari batas. Maksudnya apa? Walaupun dia tahu bahwasanya dia itu menyimpang waroqiba maslakan wa'ira, dan dia juga tahu bahwasanya dia telah menempuh jalan yang buruk, jalan yang jelek seperti itu. Fakallafu anfusahum minal amri ma la yutiqun, dan mereka kallafu membebani diri mereka minal amri la yutiqun, dari perkara-perkara yang sesungguhnya di luar batas kemampuan mereka. Nah, mereka ini memaksakan diri untuk mengkaji perkara-perkara yang di luar batas kemampuan mereka seperti itu. Wa a'lamu fikrahum fima la ya'lamu illa bitauqif. Nah, dan mereka ini mempekerjakan menuntut untuk terus bekerja akal atau pemikiran-pemikiran mereka fima la ya'lamu illa bitauqif, terhadap sesuatu yang sejatinya tidak diketahui illa bitauqif, kecuali menggunakan tauqifi seperti itu. Tauqifi ma makna tauqifi? Tauqifi bimakna asyarah minan nabi sallallahu alaihi wasallam, syarahul mubashir minan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau penjelasan langsung dari nabi seperti itu. Penjelasan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ini memaksa pikiran-pikiran mereka, akal-akal mereka ini untuk terus bekerja menafsirkan
terhadap sesuatu yang sejatinya tidak diketahui kecuali dari tauqif, kecuali dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaju wa laysa fi yadihim siwa ma tusaffihuhu uqulihim minar ru'unah wal ghay. Nah, ketika mereka muncul laisa fi yadihim siwa ma tusaffihuhu. Mereka tidak membawa apapun kecuali hal-hal apa-apa yang menunjukkan kekurangan akalnya, kekurangan tusaffihuhu uqulihim, yang menunjukkan kekurangan akalnya, seperti itu. Nah, mereka ini ketika muncul dengan penafsiran-penafsiran mereka, sejatinya mereka ini tidak mengeluarkan sesuatu yang berguna kecuali menjelaskan bahwasanya mereka ini sangat kekurangan akal, seperti itu. Minar ru'unah wal ghay, dari sesuatu yang menjadi keteledoran mereka, wal ghay, dan kesesatan mereka. Maksudnya apa? Nah, ketika mereka keluar dengan berbagai macam atau berbagai diksi tentang penafsiran-penafsiran mereka, mereka sejatinya tidak membawa apa-apa kecuali kesesatan. Nah, yang bisa menyesatkan orang lain. Walihadza ajaibu fi ma'ani ayat minal Qur'an nadhkuru min ghoraibiha. Maka dari itu di sini kita akan menjelaskan kejanggalan atau beberapa penafsiran-penafsiran yang penuh dengan kejanggalan. Yang pertama, al-qaulu man qala fi alif lam mim. Nah, di sini ada penafsiran dari firman Allah alif lam mim. Itu surat Al-Baqarah. Makna alif. Nah, dia bilang bahwasanya makna alif di sini adalah alifallahu Muhammadan faba'athahu nabiyya. Bahwasanya Allah menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Wa makna lam, nah maksud lam di sini adalah lamah. Lamah maksudnya apa? Lamah ini apa ya? Celaan bisa. Al jahiduna wa ankaruhu. Nah, bagi orang-orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa angkaruhu, dan mengingkarinya. Wa makna mim, nah mim di sini artinya adalah mima atau apa ya namanya? Ini penyakit mengigau, seperti itu, penyakit mengigau. Al jahiduna wal munkirun, maksudnya adalah ketika orang-orang yang menentang dan orang-orang yang mengingkari itu mengigau karena sakit. Minal mum biddom, nah dari kata al mum menggunakan domah, wahwa al birsam, nah yaitu adalah birsam. Nah, mim atau mum ini adalah al birsam. Mahwal birsam illah yahzil ma'lul fiha, maksudnya adalah penyakit yang mengakibatkan mengigau bagi penderitanya, seperti itu. Nah, ini adalah penafsiran yang janggal seperti itu, karena tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi tentang hal seperti ini. Nah, sama seperti yang bawah-bawahnya. Kemudian yang kedua, qaulu man qala hamim ain sin qaf, seperti itu. Innaha, dia berkata bahwasanya ha di sini adalah harbun. Maksudnya adalah peperangan. Peperangan antara siapa? Ali wal Muawiyah. Ali dan Muawiyah. Kemudian mim di sini artinya apa nih? Al-Marwaniyah. Marwaniyah, nisbah ilal Marwan mim Bani Umayyah, dinisbatkan kepada Marwan dari Bani Umayyah. Kemudian apa? Ain
wilayatul Abbasiyah. Nah, ini adalah kekuasaan Abbasiyah maksudnya. Kemudian sin wilayatu Sufyaniyah. Kemudian sin ini maksudnya adalah kekuasaan Sufyaniyah. Kemudian waqaf, walqaf, maksud dari qaf ini adalah Qudwatul Mahdi. Nah, maksudnya apa? Kepemimpinan Imam Mahdi, seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga janggal. Kemudian yang contoh yang ketiga, madzakarahu Ibnu Fawraq mungkin ya. Fi tafsir qauli ta'ala, dalam tafsir firman Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Al-Baqarah al-ayah mi'atai wa situn. Inna Ibrahima kana lahu shadiq wasofahu bi annahu qalbuh. Nah, dari ayat ini Ibnu Fawraq ini berkata bahwasanya sesungguhnya Ibrahim itu dulu memiliki teman yang dia sifati dengan hati seperti itu, dengan nama qalbun. Maksudnya adalah lias kuna hadza shadiq ila hadhil musyahadah idza ra'aha ayyana. Maksudnya agar temannya Ibrahim ini tenang ketika Nabi Ibrahim melihat dengan matanya sendiri seperti itu. Kemudian sama saja, ini juga yang janggal ya contohnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tentang al-qaulu Abi Mu'adz fi qauli ta'ala, yang menafsirkan ayat ta'ala alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Yasin al-ayah samanun, yakni maksudnya adalah min Ibrahim. Maksudnya adalah dari ayat ini adalah Ibrahim. Naron di sini maksudnya adalah nuron. Naron di sini katanya maksudnya adalah nuron. Nuron tuh cahaya. Nah, maksud cahaya di sini adalah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza antum minhu tuqidun, maksudnya adalah taktabisunaddin. Maksudnya adalah ketika kamu mengambil agama daripadanya. Nah, ini adalah contoh-contoh penafsiran-penafsiran yang janggal, yang mana orang-orang yang menafsirkan ini adalah orang-orang yang memaksakan diri mereka untuk membuat penafsiran yang sejatinya ini tidak diketahui oleh akal manusia kecuali dari jalur tauqifi seperti itu. Maka dari itu ini adalah pelajaran untuk kita tentang hendaknya kita selalu memperhatikan nas-nas syar'i ketika ingin menafsirkan. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh guru-guru kita, yaitu dari kalangan ulama dari kalangan salafus soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu li walakum wasairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.